Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu Kompas TV bersama saya Sri Tania dan juga narasumber saya hari ini, Suci Febrina. Salah satu anak muda yang akhirnya memberanikan diri untuk terjun dalam dunia politik di Lampung nih. Kita melihat bahwa hari ini sudah mulai menyusun strategi, kemudian juga beberapa hal juga sudah mulai dilakukan ke masyarakat menjelang 17 April 2019. Ada berbagai hal yang tentunya dipersiapkan nih dari masing-masing peserta pemilu tentunya hari ini. Kalau kita sebagai anak-anak muda yang sebagian masyarakat yang mengatakan belum punya bekal nih. Apa sih kemudian opini apa atau hal apa yang bisa meyakinkan masyarakat atau sebagian masyarakat ini bahwasannya anak-anak muda juga bisa loh menyuarakan dan membawa aspirasi masyarakat ke depan. Cara cerdas kemudian untuk mengembalikan daulat rakyat yang mana kita anak muda sebenarnya bisa menggerakkan cara yang begitu mudah untuk mengembalikan daulat rakyat. Jadi harus dipatri dulu bahwa 17 April 2019 itu merupakan salah satu kemerdekaan kita untuk mendapatkan kedaulatan. Jadi di momentum nanti Pileg dan juga Pilpres yang paling menentukan adalah kita ingin merdeka nih. Jadi ada beberapa stigma yang bilang bahwa 100.000 aja dulu deh. Politik uang. Money politik. Itu dibilang strategi, mungkin sebagian orang menjadikan strategi. Tapi di garis bawahi bahwa Suci yakin banget caleg-caleg milenial jauh dari cara tersebut ya. Tapi juga nggak menuduh caleg senior ya. Dan aku yakin banget sih kalau kita sudah masuk politik, terus kita sudah benar-benar meyakinkan diri untuk menjadi representatif dari masyarakat untuk nantinya terjun ke legislasi, kemudian juga beberapa hal kita suarakan yang pasti juga sudah beberapa bulan, bahkan juga sudah beberapa tahun sebelumnya kita memang sapa terus masyarakat, kita tanya apa keluhannya, kemudian juga kita beri solusinya. Jadi strategi-strategi yang memang buruk mungkin itu bisa kita kembalikan karena daulat masyarakat. PR-nya adalah kita nih, PR aku sendiri sih menurutku ya, strategi yang aku lakukan adalah gimana caranya mencerdaskan masyarakat, mengembalikan kembali daulat rakyat. Kita harus benar-benar merubah mindset masyarakat bahwa cara cerdas mengembalikan daulat rakyat adalah menciptakan masyarakat yang memang aktif, terus juga sadar bahwa politik adalah hal yang penting. Kemudian juga di hari itulah, di 17 April 2019 lah, kita ciptakan masyarakat yang memang aktif, dinamis, kritis, dan juga memang bisa menentukan ini pilihan untuk 5 tahun ke depan. Terlebih lagi 5 tahun ke depan kita harus memang fokus ke SDM karena bonus demografi akan kita hadapi bersama. Mau tidak mau itu menjadi keuntungan iya, peluang iya, tapi juga ada masalah. Ya, momok pun iya. Jadi strategi yang paling mudah adalah berikan senyuman ke masyarakat, sentuh dari hati ke hati, kemudian juga beberapa hal yang memang harus dirubah dari mindset masyarakat bahwa 100.000, 50.000, 200.000, 250.000 itu tak ada artinya bagi caleg yang memang haus akan kekuasaan. Apapun dilakukan demi kekuasaan. Jadi strategi yang kita bangun nih bersama tim yaitu tadi benar-benar ngebangun pemikiran masyarakat, apalagi kalau kita bahas pemilih yang milenial ya 40% di Indonesia yang nantinya juga akan ke TPS. PR kita bersama bahwa itu menjadi penting ketika 40% tadi benar-benar datang ke TPS. PR-nya adalah maukah mereka melangkah ke TPS. Dan strategi yang kita buat gitu tadi, kita sharing, terus juga kita kembalikan lagi nih daulat rakyat, jangan mau diambil, jangan mau dirampas haknya. Karena kemerdekaan kita rasa bersama nanti di tanggal 17 April 2019. Bukan hal yang mudah, tapi Suci yakin banget masyarakat kita harus berjuang ya. Harus optimis, harus. Dan ini kesempatan untuk kita semua masyarakat Lampung membuktikan bahwa ternyata kita sudah siap menghadapi bonus demografi yang memang nantinya akan ada
ada persaingan bukan hanya bersama Indonesia, dia warga Indonesia, tapi juga se-Asia kita bakalan bersaing, bahkan juga seluruh di internasional kita akan bersaing. Bahkan kabar menarik lagi, kabar yang begitu menyenangkan, Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang tidak dialami oleh negara lainnya. Ya, jadi salah satu catatan sejarah yang luar biasa. Strategi kita sebagai kaum milenial yang memang terjun ke politik adalah menyadarkan masyarakat. Ini waktu yang tepat untuk menghadapi, karena bonus demografi akan terjadi di kisaran tahun 2020 hingga 2035, kemudian puncaknya di 2040. Tidak akan berhasil kalau memang anak-anak mudanya, anak mudanya tidak kritis ya, kemudian apatis, dan otak-otak masyarakat masih berpikir bahwa kedaulatan mereka bisa dibeli. Sedangkan strategi yang luar biasa ketika kita bisa mampu, kita bisa tahu bahwa politik ini jalan memanusiakan manusia. Jangan mau dikasih bawah tanah atau juga kasih selipan-selipan yang nanti justrunya malah merugikan kita sendiri. Karena itu masih politik uang masih menjadi satu hal yang rentan ya di masyarakat. Masih banyak orang yang akhirnya tergiur begitu. Ya, dan demokrasi elektoral yang menjadi permasalahan yaitu tadi politik uang, kemudian karena sekarang era digital, hoax di mana-mana, kabar di media sosial lebih dipercaya daripada figur yang berbicara. Jadi itu PR kita semua sih, dan aku yakin strategi yang kita bangun bersama teman-teman yang lain, terus juga sama saudara-saudara, sejauh ini selagi kita sentuh, syukur banget mereka nggak pernah awal mungkin pertama ngobrol nggak munafik, itu pasti menjadi sorotan. Tapi ketika kita sudah berbicara, kemudian sudah bertukar opini, bertukar informasi, ternyata mereka tuh nggak segila itu. Masyarakat tuh ternyata sudah pintar, cuman tinggal disentuh hatinya saja, kedaulatan bisa kita pegang. Baik, Suci, ini kan dalam pesta demokrasi ini ada banyak pihak ya, dari penyelenggaranya, dalam hal ini KPU, Bawaslu, kemudian juga ada peserta pemilunya dan juga pemilihnya ya, masyarakat. Apa sih poin penting yang harus sama-sama disadarkan ketiga pihak ini atau berbagai pihak ini agar kemudian pemilu nanti tanggal 17 April bisa berjalan dengan bersih dan kemudian pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat? Apa yang poin pentingnya? Poin pentingnya adalah itu tadi, kita tahu bahwa demokrasi elektoral terbagi, yang menjadi masalah adalah politik uang. Ternyata yang bermain juga bukan hanya peserta, masyarakat juga terlibat. Ternyata kalau kita bilang penyelenggara pemilu ikut turut hadir, bagaimanapun bentuknya, entah dia bersih atau kotor, memang tergabung di dalam demokrasi elektoral tadi. Jadi bagaimana kemudian kita bisa membuat menjadi bersih, hilang dari hal-hal kotor. Butuh kerjasama antar berbagai pihak begitu ya, untuk bisa menciptakan agar pemilu kita nanti bersih begitu. Dan itu PR-nya adalah itu, gimana caranya mendaulatkan kembali rakyat, mengembalikan kembali masyarakat, ya masyarakat politik yang aktif, dinamis, dan juga kritis, sehingga kita harus kritis apalagi zaman sekarang ya, melihat calon-calonnya begitu. Dan yang paling penting adalah ketika tanggal 17 April nanti bagaimana kemudian si pihak penyelenggara bisa memberikan fasilitas agar kemudian suara dari masyarakat bisa tersalurkan begitu, dan akhirnya menciptakan pemimpin yang memang sesuai dengan pilihan rakyat. Kita yakin lah pasti dari KPU, Bawaslu, dan seluruh instansi yang memang terkait benar-benar prepare dan benar-benar lurus, tegas, memberikan ruang publik yang luar biasa untuk nantinya pemimpin. Yang menjadi PR kita semua adalah stop money politik, stop juga dari ujaran-ujaran kebencian, terus juga informasi-informasi yang tanpa data, tanpa fakta, dan kadang di luar akal sehat. Jangan dipercaya. Jadi PR kita semua adalah kalau terkait logistik, Suci yakin banget deh pasti seluruh daerah sudah dapat memberikan. PR kita adalah gimana masyarakat nih mau melangkahkan kakinya ke TPS gitu.
Jadi PR kita bersama lah gimana, dan ini juga bukan hanya dari peserta pemilu dan sosialisasi dari penyelenggara pemilu juga kita tahu banyak sekali Terus dilakukan hingga saat ini. ya, apalagi memang sekarang sudah mendekati, yang harus diperbaiki adalah mindset dari masyarakat. Luar biasa sekali. Suci Febrina, salah satu anak muda yang akhirnya memutuskan untuk terjun di dunia politik. Terima kasih Suci telah hadir di Kompas TV hari ini. Semoga ke depan apapun yang telah dilakukan bisa sukses, dan juga kita berharap bahwa nanti Pesta Demokrasi 17 April 2019 bisa menjadi pemilu yang bersih dan juga memilih pemimpin yang memang sesuai dengan pilihan rakyat begitu. Memilih pemimpin yang memang mengerti tanpa mencampurkan politik kekuasaan, politik ideologi dikedepankan. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Suci sekali lagi. Baik saudara, demikianlah Rumah Pemilu Kompas TV hari ini. Saya Sri Tania, mewakili tim redaksi Kompas TV pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.